Halo para pejuang, masih di hari ke-85 belajar SNBT di part kedua gitu ya. Kita sudah sampai di nomor 3. Masih jauh banget ya Mister ya, dari 50 soal masih nomor 3. Gak apa-apa, seperti yang Mister bilang selalu, jalani satu-satu, jalani pelan-pelan, semua akan selesai. Asik, oke. Kita memasuki ke nomor keempat, gak perlu basa-basi lah ya, langsung aja lah ya. Karena di nomor keempat dan ke nomor kelima ini, Mister yakin buat yang mengerjakan pasti beberapa orang atau sebagian besar nggak tahu caranya gimana bisa dapat jawabannya segini gitu ya. Ataupun mungkin nggak ngerti gimana cara ngerjainnya. Maka kita bahas nomor 4 dan 5 ini secara lebih mendalam gitu. Mister akan ajarkan cara cepatnya. Lalu Mister juga akan bahas secara matematikanya gitu ya. Kenapa harus begitu? Oke, kita lihat soal nomor 4. Di soal nomor 4 kita punya suatu nilai X. Di mana X-nya itu antara 3 sampai 7. Tapi 3-nya ikut, 7-nya ikut. Karena ada sama dengannya. Kemudian kita juga punya nilai Y. Di mana Y itu di antara min 2 sampai 2. Tapi min 2 sama 2-nya ikut. Nah, seandainya sekarang kita punya suatu pertidasamaan 2X kurangi 3Y. Di mana batas-batasnya itu adalah A dengan B. Maka berapakah nilai dari B pangkat A? Artinya, ya seperti biasa gitu kan. Bagaimana kita bisa menjawab B pangkat A kalau A dan B-nya aja kita nggak tahu berapa. Nah, ini Mister ajarin caranya dulu ya. Di sini kalian nggak harus ngerti dulu kenapa begitu. Tapi ini caranya. Ya secara umum, kita lihat 2X sama X. Artinya, X ini kita akalin atau kita buat supaya dia menjadi 2X. Sedangkan di sini ada minus 3Y, di sini ada Y. Artinya dalam tanda kutip kita buat atau kita akalin supaya dia menjadi minus 3Y. Gitu dulu. Maka ya supaya dia jadi 2X tinggal apa sih? Ya tinggal dikali 2. Cuman kalau tengahnya dikali 2, yang kirinya juga dikali 2, yang kanannya juga kali 2. Jadi ketika si X ini kita ubah menjadi 2X, artinya kan kita mengalihkan 2 gitu ya, kebayang ya. Maka batasnya juga jadinya 3 kali 2, 6. Yang sebelah kanan juga berubah menjadi 7 kali 2, 14. Gitu ya, ngerti ya? Jadi kita modifikasi menjadi 2X. Kemudian lakukan hal yang sama untuk si Y. Si Y ini pengen dijadiin minus 3Y. Untuk menjadikan minus 3Y, maka lihat aja nih. Ini kan 3 dulu nih. 3Y, ini Y. Maka kita kalikan 3. Tengahnya dikalikan 3 jadinya 3Y. Gitu kan? Jangan lupa kalau tengahnya dikali 3, yang kirinya juga kalikan 3, yang kanannya juga kaliin 3. Harus adil. Gitu ya. Maka yang kiri minus 2 kali 3 jadi minus 6. Kemudian yang kanannya juga 2 kali 3 jadi 6. Yang kita mau itu adalah minus 3Y. Oh, artinya kita harus buat supaya di tengahnya menjadi negatif 3Y. Supaya dia menjadi negatif, artinya kan kita sebenarnya membagi dengan minus 1. Bagi min 1, bagi min 1, bagi min 1. Supaya positif bagi negatif, jadinya negatifnya keluar, muncul. Tapi kita ingat, dalam pertidasamaan, dengerin baik-baik nih ya. Ketika kita mengalihkan atau membagi dengan yang negatif, maka apa guys? Tandanya berubah, betul. Ingat ya, dalam pertidasamaan ketika kita membagi atau mengalihkan dengan negatif, tandanya berubah. Sehingga sekarang tandanya ngebalik nih. Yang awalnya begini, ini jadi begini arahnya. Minus 6 bagi minus 1, min bagi min jadi plus. Gitu ya. Kemudian ini juga tandanya ngebalik sekarang. Jadi ke arah sini. Nah, 6 bagi minus 1 jadi minus 6. Oke nggak sampai sini guys? Gitu ya. Jadi ketika kita mengalihkan atau membagi dengan sesuatu yang negatif. Dalam kasus ini kita bagi dengan minus 1. Maka tandanya harus berubah kalau kita ngomongin pertidasamaan. Makanya tandanya berubah. Atau kalau kita tulis ulang lagi, jadi apa sih ini sebenarnya jadinya min 3Y. Ini kita pindahin ke sebelah kiri gitu ya. Lebih besar daripada minus 6.
tapi si min 3Y-nya lebih kecil atau sama dengan 6. Ini Mister cuma ubah posisi aja ya. Lihat, Mister balikin posisinya aja. Biar tandanya balik lagi normal gitu ya. Jadi ini Mister nggak ngubah apa-apa ya. Ini cuma Mister balikin nih. Yang kanan jadi ke kiri, yang kiri jadi ke kanan. Jadi tandanya normal. Paham ya? Nah, sekarang caranya adalah kita lihat nih. Ada 2X, ada minus 3Y. Ya caranya tinggal kita jumlahin. Jadi gimana tuh Mister maksudnya jumlahin? 6 lebih kecil sama dengan 2X lebih kecil sama dengan 14. Tadi ada minus 6 lebih kecil sama dengan minus 3Y lebih kecil sama dengan 6. Kita jumlahin kedua pertidaksamaan ini caranya. Tuh kita tambahin. Ketika ditambahin jadinya apa? Tengahnya dulu nih. 2X kurangi 3Y. Jadi tengahnya 2X min 3Y. Terus 6 tambah minus 6. 6 tambah minus 6 itu artinya 0. 14 ditambah 6. 14 tambah 6 artinya jadi 20. Jadi 2X min 3Y ini ada di antara 0 sampai 20. Dimana 0 dan 20-nya ikut. Kalau kita ingat ke bentuk awal, ya, maka si A itu apa? Si A itu adalah 0. Dan si B itu adalah 20. Oke, selesai. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya B pangkat A. B-nya 20, pangkat A-nya 0. Segala sesuatu dipangkatkan 0, hasilnya 1. Maka jawabannya 20 pangkat 0 sama dengan 1 yang B, bebek. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, kok bisa ya Mister kayak gitu ya? Kenapa sih harus diubah jadi minus 3Y? Kenapa tiba-tiba bisa dijumlahin sih Mister? Gitu ya. Kalian ngerti nggak dari mana dapetnya? Ya secara ngerjain mah ya begini juga selesai. Tapi banyak orang nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Gitu. Kenapa sih Mister si 3Y-nya harus diubah jadi minus 3Y? Kok kita nggak pakai yang ini sama yang ini aja Mister? Nah ini kita pisahin ya. Kita pisahin ya. Ini Mister mau jelasin. Semoga kalian dijelasin gini bukan makin bingung ya, tapi makin ngerti, oh kenapa ya begini. Jadi ketika ada soal-soalnya diputer, dibalik, soalnya nanti diganti, kalian bisa nerapin gitu ya. Kenapa sih nggak pakai yang 6, 2X, 14, sama minus 6, 3Y, 6. Kenapa kita nggak pakai 2 ini aja Mister? Bisa aja, asalkan logika kalian harus benar. Maksudnya apa sih Mister logika benar? Gitu kan ya? Maksudnya apa logika benar? Logikanya gini. Kalau kita anggap ini kan adalah nilai maksimum. Batas tertinggi dari suatu pertidaksamaan. Sedangkan yang ini itu kan adalah nilai minimum. Batas paling rendahnya. Nggak boleh kurang. Gitu ya. Maka ketika kita mau mencari nilai maksimum, nilai terbesar, artinya apa? Kita ambil angka yang terbesar, kita kurangi dengan angka yang terkecil, gitu kan? Jadi nilai maksimum itu diperoleh pada saat apa? Pada saat angka atau di batas yang terbesar pada 2X, gitu ya. 2X ini yang paling besarnya berapa? Kurangi dengan angka yang paling kecil di 3Y. Ketika kita mengurangi angka di 2X yang besar dengan angka yang paling kecil di 3Y, maka kita akan mendapatkan nilai maksimum batas kanannya. Kalau kita lihat angka terbesar di 2X ini berapa? Angka paling besar di 2X ini kan adalah 14. 14 ya, maka nih kita pecah satu-satu ya. Oke, kita bicarain nilai maksimum kan. Maksimum dari 2X min 3Y. Angka terbesar di 2X itu berapa sih? 14 Mister. Oke, artinya 14 dikurangi dengan angka yang paling kecil di 3Y. Angka paling kecil di 3Y itu berapa sih? Minus 6. Oh, artinya 14 min 6. Maka angka maksimumnya dari 2X min 3Y itu adalah 20. Atau ya kalau kalian lihat yang sebelah sini kan. Dengan kata lain kan sebelah sini itu adalah maksimum. Dan yang sini itu adalah batas minimum. Lihat. Ya bisa juga, gitu ya. Sedangkan ketika kita mau mencari sesuatu yang minimum, logikanya apa?
sesuatu yang minimum dari 2X min 3Y. Artinya kita ambil angka yang paling kecil, terkecil, punya 2X. Biar minimum, kita kurangi dengan angka yang paling gede. Paling gede atau paling besar di 3Y. Kebayang nggak? Jadi suatu angka yang kecil, kita kurangi dengan angka paling gede di 3Y-nya. Jadinya minimum, kecil banget. Hasilnya kecil, minim. Ya, dimana angka terkecil di 2X berapa? 2X itu batas terkecilnya adalah 6. Kurangi dengan angka yang paling besar di 3Y, yaitu 6. Sehingga batas terkecil dari 2X min 3Y gitu ya. Jadi minimum dari 2X min 3Y adalah 6 dikurangi 6. Atau batas paling kecilnya atau paling minimumnya adalah 0. Dari sini kita bisa membuat kesimpulan ternyata ya, bahwa 2X min 3Y ini batas paling kecilnya minimumnya adalah 0. Ikutin aja ya, kalau ada sama dengan ya kita pakai ikutin, tetap ada lebih kecil sama dengan gitu ya. Atau batas tertingginya adalah 20. Nah, dapat tuh guys. Sama. Berikutnya ya tinggal cari B pangkat A gitu. Jadi seandainya kalian nggak tahu cara yang cepetnya ya, cara cepet atau cara matematis cepetnya, ya kalian sebenarnya bisa pakai logika juga. Nah, makanya bisa selalu bilang, matematik itu seru kalau kalian nggak ngafalin pattern jawaban, tapi menghafalkan logikanya gimana nih. Supaya gua bisa dapat 2X min 3Y, maka batas terbesarnya apa? Batas terkecilnya apa? Batas terbesar. Oh, supaya dapat batas terbesar, karena 2X minus 3Y ini ya. Karena 2X minus 3Y, artinya gua cari batas paling besar di 2X, kurangi batas paling kecil di 3Y. Itulah batas maksimumnya. Sedangkan kalau mau nyari batas minimumnya gimana? Artinya gua ambil aja angka terkecil di 2X, kurangi dengan angka yang paling besar di 3Y. Supaya hasilnya kecil, minim gitu. Bilangan yang kecil coba diusahain dengan kurangi dengan sebesar mungkin. Maka itulah batas minimumnya. Oh, artinya 2X min 3Y ini punya batas maksimum 20, minimumnya 0. Sehingga ya udah, artinya batasnya adalah antara 0 sampai 20 gitu kan ya. Kalau secara ini mah ya misalnya yakin kalian ngerti lah ya, misalnya nggak perlu jelasin gitu ya. Pokoknya dibuat supaya jadi 2X sama jadi minus 3Y. Kemudian ya tinggal dijumlahin aja nih, dapat gitu langsung batas-batasnya. Gitu ya, sebenarnya logikanya ya ini tuh ya berawal dari sini juga sebenarnya gitu ya, basicnya atau dasarnya. Oke? Paham ya? Seru ya? Seru ya soalnya ya. Satu soal aja seru banget teaser gitu ya. Ya, ini kan kalian baru pertama kali lihat. Mungkin baru ada yang kayak, oh ada ya soal kayak gini teh mister gitu ya. Ada ya baru tahu gitu ya. Nggak apa-apa. Nextnya ketika ketemu soal yang begini lagi, kalian harus lebih bisa. Udah tahu, oh ini mah triknya udah pernah diajarin sama mister, easy lah, gampang gitu ya. Seperti itu. Ya, bayangin guys. Lumayan kalau nggak tahu caranya sih bingung juga ya. Gimana ngerjainnya. Tapi kalau tahu, gampang sebenarnya. Oke, boleh deh satu soal lagi lah. Walaupun durasinya udah panjang, tapi nggak apa-apa lah satu soal lagi. Masa kalian nonton video Mister cuma satu soal gitu ya? 2 soal ya boleh sama nomor 5. Mister yakin soal nomor 5 ini juga banyak yang nggak ngerti atau nggak bisa ngerjain. Ya nggak guys? Ya nggak apa-apa, it's okay. Itulah gunanya belajar. Membuat yang tidak paham, tidak ngerti apa-apa jadi ngerti gitu. Kalau kalian udah bisa ya ngapain belajar, ya nggak? Kalian udah pinter nih. Oh udah pinter lah, gue mah udah ngerti, udah bisa, ya ngapain belajar? Justru belajar itu untuk merubah orang yang tidak tahu, tidak bisa jadi bisa. Ya, harus ada perubahan gitu ya. Kalau kalian belajar setelah nonton video Mister gak ada hasilnya sama aja, ya buat apa buang-buang waktu? Mending kalian pakai buat main game gitu ya, push rank gitu ya. Gitu ya. Oke, lanjut. 5. Fokus. Di nomor 5 ada sebuah simbol yang kita jarang lihat ya. Kayak ada simbol kurung kotak, tapi si atasnya nggak ada gitu ya. Apa itu tipe ya? Jangan-jangan tipe guys gitu ya. Jadi emang nggak ada gitu ya. Ya jadi bentuknya gini doang. Nah, kayak huruf L. Nah, di mana sebenarnya dia udah kasih clue guys. Kalaupun kalian nggak tahu definisi lambang itu apa, nggak ada masalah. Dia udah kasih clue. Cuman kalau orang yang
matematik atau anak-anak olimate pasti tahu sih ini lambang apa tuh, dia tahu lah ini artinya apa, pasti tahu. Tapi nggak apa-apa, it's okay, kita belajar biar tahu juga kayak mereka. Dimana lambang ya kita nyebutnya apa guys? LAL gitu ya, LAL gitu kan ya. Ya gambar lambang itulah ya. Lambang itu tuh menyatakan bilangan bulat yang paling besar yang lebih kecil atau sama dengan bilangan real dari A. Apa tuh? Kalau kalian bisa menerjemahkan maksudnya sih, udah guys, kalian pasti aman. Tapi kalau kalian nggak ngerti apa tuh? Coba pelan-pelan ya. Ini kayak teka-teki kata nih. Bilangan bulat terbesar tapi dia harus lebih kecil atau sama dengan bilangan real A. Artinya, Mister membayangkan, Mister punya suatu bilangan real. Bilangan real itu kan nggak harus bulat ya. Misalnya bisa aja bilangan realnya adalah 3,9. Gitu ya. Bilangan real kalau pada soal ini adalah A gitu ya. Bilangan real A nilainya adalah 3,9. Maka kita cari nih, seandainya kita punya lambang ini tuh hasilnya berapa? Dimana lambang ini tuh apa tadi? Lambang itu adalah bilangan bulat yang paling besar. Tapi kuncinya bukan di situ sebenarnya. Dia adalah suatu bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan dari si bilangan real A. Maka nilai dari si A ini tuh kita bayangkan sebagai suatu bilangan bulat nih. Suatu bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan si 3,9. Maka Mister bayangin, oh Mister punya suatu garis bilangan di mana di sini ada 1, di sini ada 2, sini ada 3, dan di ujung sini ada 4. 3,9 tuh di mana sih letaknya? 3,9 itu di sini Mister, di antara 3 dengan 4, 3,9. Nah, berdasarkan cerita tadi, lambang A ini tuh hasilnya berapa? Suatu bilangan bulat. Artinya bilangan bulat itu nggak boleh pecahan, nggak boleh desimal. Ya kalau nggak bilangan positif, 0 atau negatif. Ya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 0, min 1, min 2, min 3. Tapi dia harus lebih kecil atau minimal sama dengan si bilangan real. Kalau kita lihat, bilangan real kita itu nilainya adalah 3,9. 3,9 bukan bilangan bulat. Kita harus bilangan bulat. Oh, artinya tidak bisa 3,9 hasilnya karena dia bukan bilangan bulat. Artinya, coba kalau tidak sama dengan, artinya kita cari yang lebih kecil dari bilangan realnya. Suatu bilangan bulat yang lebih kecil dari 3,9. Kalau kita lihat, 3,9 ini kan ada di antara 3 sampai 4. Kalau 4, dia bilangan bulat, betul, tapi tidak lebih kecil. 4 itu lebih besar dari 3,9, sedangkan tadi pengen yang lebih kecil. Oh, artinya bilangan bulat yang lebih kecil dari 3,9 itu adalah si 3. Maka lambang ini kalau bilangan realnya 3,9 hasilnya adalah 3. Atau kita bisa tuliskan gimana? Kalau kita punya suatu bilangan real 3,9, maka hasilnya nilainya adalah 3, gitu kan? Gitu ya tadi ya. Lagi. Coba sekali lagi ya. Misalnya Mister punya bilangan real. Bilangan realnya tuh adalah A-nya sama dengan 4. Maka kalau sekarang Mister masukin A-nya dalam simbol, jadi hasilnya berapa? Mister bayangin. Artinya Mister punya suatu bilangan real 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Bilangan realnya tuh kebetulan pas banget di 4 guys. Kebetulan lihat. Bilangan realnya itu adalah 4. Kebetulan pas banget. Artinya langsung aja. Artinya kan nilai yang lambang ininya berapa? Harus lebih kecil atau sama dengan bilangan real A. Karena bilangan realnya adalah suatu bilangan bulat, 4 itu kan bilangan bulat. Kita nggak perlu cari yang lebih kecil. Langsung aja artinya karena dia sudah bilangan bulat, ya kita ambil 4-nya. Maka nilai dari atau hasil dari lambang ini adalah 4. Atau bisa kita tuliskan nih, kalau punya bilangan real A-nya 4 gitu kan, A-nya 4,
maka hasilnya adalah 4. Gitu ya. Sekali lagi, Mister punya bilangan real. Bilangan real A-nya misalnya 2,1 aja guys. 2,1. Maka nilai dari si lambang A ini berapa? Nilai dari lambang A ini, Mister bayangin, Mister punya suatu bilangan real. Misalnya 1, 2, 3. Di mana tadi bilangan realnya di sini nih, 2,1. Artinya, berdasarkan pengertian, kita cari bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan dari bilangan realnya. Karena bilangan realnya berbentuk bukan bilangan bulat, ya artinya kita nggak bisa nulis di sini 2,1, nggak boleh, kan harus bilangan bulat. Artinya kita cari yang lebih kecil, tapi harus mendekati. Artinya lebih kecil dari 2,1. Bilangan bulatnya berapa tuh yang lebih kecil dari 2,1? Oh, artinya bilangan bulatnya adalah 2. Jadi, kita bisa tuliskan kalau Mister punya 2,1, A-nya adalah suatu bilangan real 2,1, maka hasilnya adalah 2. Dari sini, kita bisa menarik suatu kesimpulan. Kesimpulannya apa? Ketika kita punya suatu bilangan real A, dimasukin ke dalam lambang, kita misalkan saja hasilnya adalah K. K itu apa? Ya tadi K itu adalah si 3, si 4, si 2 gitu ya. Dimana K itu tadi apa sih? K itu adalah bilangan bulat yang paling kecil. Yang paling kecil dari si real atau si A-nya gitu. Si real A-nya. Gitu ya. Maka berdasarkan analogi tadi, maka ketika kita punya suatu bilangan real A, kita tuh bisa mendefinisikan bahwa nilai si A-nya itu ada di antara K sampai K plus 1. Dimana tadi syarat K-nya apa? Syarat K-nya itu adalah bilangan bulat yang terkecil, gitu kan? Bilangan bulat terkecil. Dan dia tuh ada di rentang si real A tadi kan. Ada di rentang bilangan real A tadi. Jadi misalnya kalau realnya 2,1, nah maka nilai K-nya tuh antara 2 sampai 3. Kalau tadi bilangan realnya kebetulan 4, udah bulat ya, udah selesai. 4 jawabannya. Tapi kalau misalnya bilangan realnya tadi 3,9, maka nilai K-nya tuh ada di antara 3 sampai 4. Maka kita bisa mendefinisikan untuk setiap bilangan real apapun gitu ya, si A gitu. Maka nilainya tuh si K-nya atau si jawaban dari si lambang ini adalah bilangan bulat paling kecil, tapi dia ada di rentang antara si K sampai K plus 1-nya. Ada di antara rentang situ. Nah, coba sekarang kita terapin nih. Kita terapin dasar ini ya, dasar ini untuk menyelesaikan soal. Misal izin hapus dulu yang bawahnya ya. Buat yang masih bingung atau mau direnungin lagi ya, screenshot dulu aja ya. Misal hapus aja ya bawahnya ya. Nah, sekarang coba kita balik ke soalnya. Di soal, kita ingin mencari kuantitas P dengan Q. Di mana si P itu adalah S. S itu apa sih? S itu adalah merupakan suatu solusi. Solusi dari si persamaan ini. Ya, solusi itu apa sih? Ya, si X-nya gitu ya. Nilai X yang memungkinkan gitu untuk suatu pertidaksamaannya gitu ya. Maka ya kita beresin dulu nih. 3 ini kan mengganggu ya. Maka kita bagi 3 di kiri, bagi 3 di tengah, bagi 3 di kanan supaya 3-nya hilang. Jadi kita hilangin dulu 3-nya kayak biasa. Oke, kita bagi 3 ya. Jadinya 0 bagi 3 ya 0, tetap 0 gitu ya. Lebih kecil daripada, ini udah bagi 3, 3-nya hilang, jadi tinggal lambang 3x plus 3. Pengen lebih kecil, harus lebih kecil daripada 7/3 gitu ya. Nah, dimana tadi kita ingat solusi untuk setiap lambang ini adalah kita sebut sebagai K. Dimana K ini adalah suatu bilangan bulat. Oh, artinya supaya kita ini bisa jadi benar, maka nilai K-nya apa? Harus suatu bilangan bulat. Artinya logikanya, coba bayangin. Suatu bilangan bulat yang ada di antara 0 sampai 2/1/3. Berapa aja sih yang mungkin guys? Bilangan bulat
yang ada di antara 0 sampai 2 1/3. 0 gitu kan. 0, 1, 2, 2 1/3. Nah, antara 0 sampai 2 1/3 ada apa aja pilihan bilangan bulatnya? Oh, artinya bisa 1 atau bisa 2. Sehingga dari sini kita bisa membuat 2 kasus. Yang pertama, si lambang 3x tambah 3 ini harus hasilnya 1 K-nya. Atau si lambang 3x plus 3 ini harus sama dengan 2. Tadi kenapa? Karena ingat, jawaban atau hasil dari si lambang ini tuh harus selalu bilangan bulat. Gitu ya. Kalau kita pikirin suatu bilangan bulat antara 0 sampai 2 1/3, ya kalau nggak 1 ya 2. Cuma itu doang kan pilihannya ya. Nggak ada yang lain. Maka berdasarkan tadi kita ingat. Gitu kan. 1 ini adalah suatu bilangan bulat yang paling kecil. Artinya 1 lebih kecil sama dengan si A. A itu adalah si 3x plus 3. Dia akan selalu lebih kecil daripada K plus 1. 1 tambah 1, 2. Jadi kita coba terapin ke rumus yang ini nih, yang tadi Mister ajarin ke kalian. Yang ini juga sama. Bilangan bulat terkecilnya berapa? Ya 2. 2 itu adalah suatu bilangan bulat yang udah paling kecil gitu kan ya. 2 lebih kecil sama dengan 3x plus 3. Lebih kecil daripada 2 tambah 1, 3. Nah, dari sini kita coba lihat mana rentang minimum dan rentang maksimum. Sama kayak tadi nih soal sebelumnya nih, yang kita Mister bilang logikanya minimum maksimum. Ya, kalau kita lihat ya artinya 3x plus 3 minimumnya paling kecilnya ada di 1 dan maksimumnya paling besarnya ada di 3. Gitu ya. Buat yang bingung ya kalian tinggal bikin garis bilangan. Yang pertama itu nilai 3x plus 3-nya ada di antara 1 sampai 2. Terus ada satu lagi 2 sampai 3. Jadi bayangin nih, yang pertama tadi 1 sampai 2 nilainya. Yang kedua 2 sampai 3. Ya artinya solusinya rentangnya apa? Rentang terkecilnya adalah 1 dan rentang paling besarnya adalah 3. Gitu kan ya, gabungannya seperti itu. Kalau udah sampai sini ya udah selesai. Lihat. Si lambangnya itu udah hilang guys. Lihat, udah nggak ada lambang-lambang yang kayak si LL apa gitu ya. Udah nggak ada lambangnya. Maka ya ini udah tinggal diselesaikan saja dengan seperti biasa. Gitu ya. Kita ilangin plus 3-nya dengan cara apa? Kurangi 3, kurangi 3, kurangi 3 gitu ya. 1 kurangi 3 minus 2 lebih kecil sama dengan 3x. Lebih kecil 3 kurangi 3, 0. Gitu ya, ingat tadi kurangi 3, kurangi 3, kurangi 3. Sekarang kita mau cari solusinya tadi adalah X aja. X aja kan, supaya jadi X bagi 3, bagi 3, bagi 3. Oh, artinya nilai X-nya ada di antara min 2/3 sampai 0. Nah, dalam soal kalau kalian baca, bilangan real S itu merupakan suatu solusi. Oh, artinya si X ini tuh dengan kata lain adalah si S-nya. Artinya si S itu ada di antara min 2/3 sampai 0 dan si min 2/3-nya ikut. Ya udah selesai gitu ya. S-nya bisa minus 2/3 sampai 0, di mana minus 2/3-nya bisa ikut. Ya udah sekarang kita uji nih. Nah, P-nya itu adalah S. Q-nya adalah min 1. Maka kita ambil misalnya S-nya adalah min 2/3 dulu aja ya. Artinya min 2/3 titik. Ini si P, ini si Q ya. Dari min 1. Ingat, kalau negatif makin mendekati 0 artinya dia semakin besar gitu ya. Min 2/3 lebih besar daripada min 1. Nah, dari sini kalian bisa lihat. Artinya kan semakin mendekati 0 S-nya gitu ya. Mendekati 0 kan gak boleh 0. Pasti dia akan terus membesar. Artinya kalau min 2/3 aja udah lebih besar daripada min 1. Semakin mendekati 0 ya taruh kata. Artinya berapa sih? Min 0,0001. Ya otomatis dia juga lebih besar daripada min 1. Gitu ya. Artinya nilai P-nya akan selalu lebih besar daripada min 1. Sehingga jawabannya
kuantitas P akan lebih besar daripada Q. Seperti itu. Gitu ya. Paham sampai sini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Mister tahu 2 soal ini memang cukup gak familiar gitu ya. Mungkin ada beberapa yang bahkan baru tahu Mister ada soal-soal yang bentuknya kayak gini. Ya gitu ya. Mister juga cukup terkejut ya ada soal-soal yang bentuknya seperti ini, unik gitu ya. Tapi ya Mister harap yang hari ini gak tahu, ya kita melangkah menjadi tahu, oh cara ngajarinnya gini, oh kuncinya seperti ini gitu ya. Silakan dipelajari, oke? Karena 2 soal ini sudah cukup panjang pembahasannya, kita lanjutkan lagi pembahasannya di part berikutnya gitu ya. Silakan buat yang belum mencoba, Mister ingatkan sekali lagi link soalnya ada di deskripsi PDF-nya, silakan dibuka dan dicoba terlebih dahulu, oke? Seperti biasa, Mister mengucapkan selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar, oke? Kita bahas soal-soal berikutnya di part berikutnya. Dadah semua!